Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari pertama tanggal 1 dari bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan tafsir Quran surat Fussilat. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-21 sampai ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Rabb-mu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat ke-21 ini, setelah di ayat-ayat sebelumnya musuh-musuh Allah yang digiring ke neraka itu kemudian mendapatkan persaksian yang memberatkan mereka dari anggota-anggota tubuh mereka, maka musuh-musuh Allah yang digiring ke neraka itu berkata
mengingkari dan mencela kulit-kulit mereka sendiri yang menjadi saksi atas mereka. Tentu saksi di sini adalah saksi yang memberatkan mereka, bukan saksi yang menjadikan urusan mereka ringan di hadapan Allah. Apa kata mereka? Lima syahidtum alaina. Mengapa kamu menjadi saksi yang memberatkan terhadap kami? Mengapa kamu, wahai kulit, menjadi saksi yang memberatkan terhadap kami? Maka kemudian kulit yang menjadi saksi yang memberatkan atas mereka kemudian menjawab. Dan ini menunjukkan di antara kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yakni menjadikan sesuatu yang tidak berbicara menjadi dapat bicara. Dan itu sejatinya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah menjadikan benda mati, anggota tubuh, bahkan binatang sekalipun untuk kemudian bisa berbicara, maka bagi Allah itu hal yang mudah. Allah kuasa untuk menjadikan benda mati, anggota tubuh, bahkan binatang sekalipun untuk berbicara atas kehendaknya. Nah, semua fenomena ini menunjukkan bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah, kehendaknya Allah itu mutlak. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang kemudian bisa menolak dan juga mencegahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya dengan satu kata saja, kun, jadilah engkau. Maka fayakunu, jadilah sesuatu itu. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Dan kita sebagai muslim seharusnya meyakini ini, bahwa kemahakuasaan Allah, maha berkehendaknya Allah itu mutlak, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ucapan kulit di dalam ayat ini, ya setelah kulit berbicara, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai', Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata. Wa huwa khalaqakum. Selanjutnya kulit menyampaikan wa huwa khalaqakum, dan dialah yang menciptakan kamu awwala marratin, pada kali pertama, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini menunjukkan kepada kita penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliqun Nas. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia. Manusia itu berasal dari Allah dan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengenal kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanyalah kami ini akan dikembalikan. Taib, kita berasal dari Allah, pasti akan dikembalikan kepada Allah. Dan kembalinya kita kepada Allah bukan sekedar kembali,
bukan sekedar balik begitu saja. Namun kita kembali kepada Allah pencipta kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu itu akan ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkanmu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti manusia mengalami dua kematian dan dua kehidupan, berujung kepada kita dikembalikan kepada pencipta kita, yakni Allah Azza wa Jalla, untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatunya, untuk dihisab, untuk diperhitungkan atas segala tingkah laku perbuatan selama kita di dunia, untuk kemudian mendapatkan jaza, mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka seorang hamba yang meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, tentu dia ingin kembali dengan selamat dan bahagia, kan begitu. Kembali bukan hanya sekedar kembali, apalagi kemudian mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah, dia selamat, bahagia, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud adalah perjumpaan yang menyelamatkan dan membahagiakan. Apa kata Allah? Falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Jadi amal saleh yang didasari oleh iman, amal saleh yang pijakannya adalah tauhidullah azza wa jalla, amal saleh yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, inilah sejatinya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan bahagia. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, momentum untuk kita meningkatkan iman, untuk kita meningkatkan amal-amal soleh kita, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini. Kita bersyukur ya, saat ini kita dikembalikan kembali ke bulan Ramadan. Ini tentu nikmat yang tidak boleh disia-siakan. Nikmat besar yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Oleh karenanya para ulama memberikan nasihat yang berharga supaya kita semangat di dalam menjalani Ramadan ini, mulai dari hari pertama sampai nanti finishnya kita di bulan Ramadan, bahkan bisa menjadi bekal terbaik untuk 11 bulan berikutnya. Maka hendaklah membayangkan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Berarti tidak ada Ramadan di tahun berikutnya. Begitu ya. Bayangkan Ramadan ini Ramadan terakhir, Ramadan perpisahan. Ini akan membantu kita memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Artinya kita mesti banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Ya, sebagaimana di bulan-bulan yang lain, banyak mengingat mati itu ternyata bermanfaat untuk menjadi penggugah selera, di mana kita bisa bersemangat di dalam melaksanakan amal saleh. Pun demikian,
sebagian ulama menjelaskan ketika menyampaikan tentang kiat-kiat khusyuk di dalam salat. Maka di antara poinnya adalah jadikan salat itu salatul muwaddi'. Ya, salat itu seolah-olah salat perpisahan, salat yang terakhir. Artinya Masya Allah, orang itu kalau banyak ingat mati, ya, banyak mengingat kematian, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Apalagi di momentum yang terbaik, ya seperti bulan Ramadan ini. Karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Yang masih muda tidak ada jaminan dia masih hidup sekian puluh tahun ke depan. Yang sudah tua, apalagi begitu ya, tidak ada jaminan dia masih akan hidup sekian puluh tahun ke depan. Yang sedang sehat juga demikian, tidak ada jaminan dia masih hidup ya berumur panjang lagi, apalagi yang sedang sakit. Maka barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah taufik dan inayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan kemudahan untuk kita bisa istiqamah di dalam mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat berikutnya ayat ke-22 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu. Kamu sekali-kali tidak akan dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita memahami bahwa kesaksian para saksi bagi manusia itu bertujuan agar manusia itu tidak bisa bersembunyi dari perbuatannya, tidak bisa berkelit dari semua perbuatannya. Dan tentunya pengakuan anggota tubuh itu lebih valid ya daripada mulut. Makanya nanti dikunci mati mulut manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersaksilah pendengarannya, bersaksilah penglihatannya, bersaksilah kulitnya atas segala tingkah laku perbuatannya selama di alam dunia. Tentu konsep ini menjadi peringatan bagi kita semua agar setiap individu berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati dalam bertindak. Kenapa? Karena saksi kita ini ada di mana-mana. Saksi kita ada di mana-mana. Ya sebagaimana sudah kita bahas. Saksi-saksi di kehidupan akhirat ternyata banyak sekali. Bahkan diri kita sendiri akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka fattaqullah, bertakwalah, berhati-hatilah di dalam bertindak, di dalam berucap. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita dan apa yang di sekitar kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Kemudian juga mengandung pelajaran supaya kita memaksimalkan anggota tubuh itu untuk kebaikan. Allah itu ngasih kita panca indera, Allah itu ngasih kita anggota tubuh. Walhamdulillah, anggota tubuh kita ini yang dalemannya ataupun yang luarannya seringnya dalam keadaan normal dan sehat, kan begitu. Sudah berapa puluh tahun
kita ini menggunakan fasilitas anggota tubuh kita ini. Baik anggota tubuh yang di dalam ataupun anggota tubuh yang di luar. Ini semua Allah berikan untuk menjadi fasilitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksimalkan anggota tubuh itu untuk kebaikan. Karena setiap jejaknya tidak akan lenyap. Setiap jejaknya tidak akan lenyap. Taib. Dari pandangan pengawasan manusia, dari pandangan pengawasan makhluk, mungkin saja lenyap. Ada orang berpuluh-puluh tahun dia melakukan kejahatan, kezaliman, ya melakukan tindakan semena-mena, sewenang-wenang, tapi luput dari pandangan pengawasan manusia. Bahkan luput ya dari para petugas keamanan. Luput dari pandangan aparat. Barakallahu fikum. Tapi itu tidak akan pernah lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian bisa jadi ada orang puluhan tahun begitu besar jasanya kepada Islam dan juga kaum muslimin. Dia curahkan segenap jiwa dan raganya, harta, ya bendanya, nyawanya sekalipun. Barakallahu fikum. Semuanya dia curahkan untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Tapi ternyata kemudian luput dari pandangan manusia. Manusia tidak pernah mengetahuinya. Manusia tidak pernah mengenang kebaikan-kebaikan dan jasanya. Barakallahu fikum. Namun yakinlah bahwa itu semua tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksimalkan kita punya anggota tubuh ini. Maksimalkan kita punya nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk memaksimalkan kebaikan. Karena setiap jejaknya tidak akan pernah lenyap. Tidak akan pernah lenyap di hadapan Allah. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ataupun buruknya, hak ataupun batilnya, ya. Catatan hitam ataupun catatan putihnya, semua ada perhitungannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya pelajaran berikutnya di sini disampaikan, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian berprasangka, mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini memberikan pelajaran kepada kita tentang kewajiban mengimani tanpa ragu sedikit pun bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari ilmunya. Keyakinan ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalaulah tidak ada saksi yang lain. Anggota tubuh kita tidak bisa bersaksi. Bumi yang kita pijat tidak bisa bersaksi. Langit tidak bisa bersaksi. Barakallahu fikum. Ya. Tidak ada saksi yang kemudian barakallahu fikum bisa meringankan atau memberatkan urusan kita. Hanya ada Allah Azza wa Jalla, maka sejatinya itu sudah cukup.
sudah cukup menjadi saksi atas diri kita. Allahu Azza wa Jalla, saksi utama atas setiap tingkah laku perbuatan manusia. Maka bagaimana lagi ketika kita sudah memahami, mengetahui bahwa ternyata saksi-saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti tentang diri kita ini sangat-sangat banyak sekali. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, wajib atas kita mengimani tanpa ragu sedikit pun bahwa memang ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak akan pernah ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengawasan, dari ilmu atau pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diketahui oleh Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia, Allah Azza wa Jalla, maha mengetahui segala sesuatu. Taib, di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 78. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub." Tidaklah mereka tahu bahwasannya Allah mengetahui rahasia dan juga najwanya mereka, bisikan mereka, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui segala yang gaib. Jadi yang tersembunyi, yang hanya sekedar bisikan, bahkan bersitan hati, itu Allah mengetahuinya. Bagaimana lagi dengan yang nampak-nampak? Bagaimana lagi dengan sesuatu yang sangat jelas? Bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahuinya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dampak dari iman kepada ilmu Allah, artinya pengaruh, yakni pengaruh yang baik jika kita beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah itu mengetahui, Allah itu mengawasi segala sesuatu. Apa dampak baiknya? Ada banyak ya, di antaranya kesempurnaan muraqabatullah. Jadi kalau orang meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, zahiran wa batinan, maka orang ini pasti akan muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dia selalu merasa diawasi Allah. Yang akhirnya melahirkan kebaikan-kebaikan besar yang lainnya. Dia akhirnya terdorong untuk selalu takut kepada Allah, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Ittaqillah haitsuma kunta. Gitu ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun kau berada. Nah ini kan dorongannya adalah ketika orang itu meyakini bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Allah itu selalu melihat keadaan dirinya. Allah mengetahui tentang tingkah laku perbuatannya. Maka dia akan menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian juga menjadi faktor pendorong di dalam ketaatan dan ibadah. Begitu ya. Dia akan jauh dari yang namanya riya, jauh dari yang namanya syirik, jauh dari yang namanya sum'ah, jauh dari yang namanya ujub. Kenapa? Karena fokusnya hanya ingin dilihat oleh Allah. Taatnya dia, ibadahnya dia, amal solehnya dia hanya ingin disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya ingin mendapatkan apresiasi, mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ketika orang itu mengimani ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kita kepada ilmu Allah itu akan menjadi pencegah dari berbagai maksiat.
Ya, orang itu kalau merasa diawasi, Allah itu Maha tahu tentang dirinya. Di mana dia akan berbuat maksiat? Di mana kemudian dia bisa leluasa melakukan salah dan dosa? Tidak ada. Tidak ada tempat, tidak ada kesempatan, ya, tidak ada waktu untuk kemudian dia melakukan berbagai maksiat. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikanlah ini ya, di bulan Ramadan ini, ya, kalau ini kemudian ditingkatkan keimanan ini, insyaallah ta'ala, ya, kita akan memiliki semangat yang besar mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebaliknya kalau orang itu tidak punya iman kepada ilmunya Allah, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, maka dia akan mendapatkan sekian banyak dampak buruknya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, ya. Mereka menyangka dengan prasangka yang buruk terhadap Allah, bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari perbuatan tingkah laku mereka. Ini prasangka yang batil. Ya, bagaimana kemudian sebagian amal perbuatan manusia diketahui Allah, tapi sebagian yang lain tidak diketahui. Ini namanya menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ilmu dan juga pengawasannya. Semua diawasi oleh Allah, semua diketahui oleh Allah. Maka kalau orang tidak memiliki iman kepada ilmu Allah, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, wa ahata bikulli syai'in ilma, maka dia akan mendapatkan sekian banyak dampak buruknya. Yang paling mengerikannya, pertama, jelas dia akan digolongkan, ya, ke dalam golongan orang-orang kafir, karena tindakan dia tidak mengimani ilmunya Allah. Ini digolongkan sebagai tindakan kufur yang merusak pondasi iman, ya. Apakah ada orang yang kemudian mereka mengingkari ilmunya Allah? Ada. Ya, seperti Qadariyah. Katanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali kalau sesuatu itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi, ya tidak diketahui. Ini keyakinan batil. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Allah juga Maha tahu dengan sesuatu yang sedang terjadi, yang belum terjadi. Jika terjadi, kejadiannya seperti apa, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan, dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin meyakini itu. Nah, beda dengan orang-orang, sebagian orang yang kemudian mereka mengatakan Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Atau mereka mengatakan Allah baru mengetahui sesuatu jika sudah kejadian. Kalau belum kejadian tidak tahu. Seperti orang-orang Qadariyah ini yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga mengingkari ilmunya Allah. Ya, sehingga mereka ini dikatakan sebagai majusi umat ini. Karena ideologi mereka itu serupa dengan kaum majusi dalam dualisme penciptaan. Kan gitu ya, orang-orang majusi meyakini, katanya pencipta itu dua. Cahaya menciptakan kebaikan, kemudian kegelapan menciptakan keburukan. Makanya mereka menyembah api, kan? Menyembah api. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sementara Qadariyah, mereka meyakini manusia menciptakan perbuatannya sendiri, apakah yang baik ataupun yang buruk. Bukan Allah Azza wa Jalla penciptanya. Nah, ini sejatinya menafikan takdir. Ini sejatinya juga menganggap bahwasannya ada banyak pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia menciptakan perbuatannya sendiri.
tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tentu keyakinan yang batil. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang pertama dan ini yang sangat mengerikan. Ketika orang tidak meyakini ilmunya Allah, maka digolongkan sebagai tindakan kufur yang merusak pondasi imannya. Kemudian yang kedua, adamul iman, tidak beriman kepada ilmu Allah akan mengakibatkan kerugian dan azab di dunia sampai di akhirat nanti. Iya, jelas ini. Sebagaimana dalam ayat, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Rabbmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang tidak mengimani ilmu Allah cenderung tadi leluasa melakukan perbuatan dosa. Maka dia tidak akan selamat dari keburukan di dunia ini. Dan orang yang bergelimang dengan keburukan, jelas hidupnya tidak akan bahagia. Dia rugi di dunia sebelum rugi di alam kubur, sebelum rugi di kehidupan akhirat nanti jika dia tidak bertaubat sebelum kematiannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak mengimani ilmu Allah, itu akan mengakibatkan kerugian dan azab di dunia sampai di akhirat nanti. Ya. Kemudian tadi ya, di antara dampak buruknya, orang ini akan bermudah-mudahan di dalam dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi Allah. Nah, dengan demikian menjadi tugas kita bersama bagaimana terus menumbuhkan iman kita kepada Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu ini, sehingga tumbuh subur di dalam jiwa raga kita sifat mulia yang namanya muraqabatullah. Orang kalau sudah punya muraqabatullah, insya Allah dia akan meraih yang namanya derajat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka pasti dia akan mengihsankan setiap amalannya. Dia nggak akan asal-asalan di dalam beramal. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi Allah. Coba perhatikan ahli dunia, orang-orang yang bergelut di kehidupan dunia ini, ya mereka hidup ya, yang kemudian kehidupan mereka ini ditumpah ruahkan hanya untuk dunia. Bagaimana mendapatkan kualitas dunia. Coba perhatikan. Ya, ketika mereka merasa apa yang mereka kerjakan ini selalu diawasi, maka mereka sangat profesional. Ya. Apa istilahnya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, begitu ya. Zero apa istilahnya, gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak boleh ada error sedikit pun, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya, semua harus perfect, begitu ya. Semua harus sempurna. Kenapa? Karena mereka merasa diawasi. Ya, mereka nggak mau melakukan sesuatu secara gegabah, serampangan, asal-asalan. Mereka ingin punya kualitas dunia ini. Kenapa? Karena mereka ingin ya mendapatkan, ya karena mereka selalu merasa diawasi oleh manusia, ya. Dan itu semua dilakukan demi kualitas dunianya. Maka bagaimana dengan kita abnaul akhirah yang punya iman kepada Allah, punya iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tentu ya, jika iman kita kokoh, kita tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan, kita tidak akan asal-asalan di dalam melakukan amalan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 3 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin ya, di ayat ke-24 dan seterusnya biidnillahi ta'ala.
Barakallahu fikum.